Normal baru, waspada gelombang baru. Jangan sampai nanti ketika ada normal baru, pemirsa, terjadi gelombang baru. Kita tidak berharap itu tentunya. Nah, sebelum kita bertanya kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai bagaimana pemetaan untuk kasus COVID-19 di sana, kami akan hadirkan kepada Anda, pemirsa, data bahwa ternyata di salah satu tempat umum, di salah satu yang tempat banyak aktivitas dari masyarakat, ketika PSBB juga ada beberapa tetap tempat ini buka, yaitu pasar tradisional atau pasar. Ternyata di pasar ini, pemirsa, banyak tercatat secara akumulasi kasus-kasus penyebaran COVID-19 ataupun virus corona. Kami hadirkan data dan informasinya kepada Anda, pemirsa. Dari ini data kami dapatkan dari Ikatan Pedagang Tradisional Indonesia atau IKAPI. Ternyata sepanjang pandemi corona ini ada 64 pasar tradisional yang terpapar virus corona. 382 orang dinyatakan positif dan 25 diantaranya meninggal dunia. Ini data yang kami peroleh, pemirsa, adalah penyebaran virus corona setelah Hari Raya Idul Fitri ataupun setelah Lebaran kemarin, pemirsa. 382 orang positif terkena virus corona di pasar tradisional dan ada 25 orang meninggal dunia. Selanjutnya, pemirsa, kita lihat, pemirsa, untuk jumlah kasus per daerah. Di DKI Jakarta ada 26 kasus, kemudian di Jawa Tengah ada 47 kasus untuk khusus pasar tradisional, di Jawa Timur 78 kasus, kemudian di Banten ada 3 kasus, kemudian di Jawa Barat ada 33 kasus dengan 2 orang meninggal dunia, pemirsa. Kemudian di Bali ada 16 kasus atau 16 orang yang terjangkit virus corona. Kemudian, pemirsa, kita lihat di Kalimantan Tengah ada 27 kasus orang positif, kemudian di Kalimantan Selatan ada 2 kasus positif, 2 orang meninggal dunia, di Kalimantan Timur juga ada 2 kasus positif, 2 orang dinyatakan meninggal dunia terserang virus corona atau COVID-19 ini. Sementara itu di NTB ada 1 kasus, 1 orang meninggal dunia, di NTT 4 kasus, 1 orang meninggal dunia, di Maluku ada 4 kasus, 1 orang meninggal dunia, kemudian di Papua ada 10 kasus dengan 6 orang meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19. Sementara, pemirsa, di Sulawesi ada 5 kasus dan 1 orang meninggal dunia. Di Sulawesi Utara ada 4 kasus, 1 orang meninggal dunia. Ini data yang kami peroleh pasca hari Lebaran kemarin, pemirsa. Sementara di Sumatera, kita lihat, pemirsa, penyebaran di pasar tradisional untuk kasus COVID-19 ini. Di Sumatera Barat ada 116 kasus, cukup besar angkanya, dengan angka kematian 3 orang. Kemudian di Jambi ada 2 kasus dan di Sumatera Selatan ada 1 kasus. Dan itu, pemirsa, data-data yang kami peroleh dari Ikatan Pasar Tradisional Indonesia ataupun IKAPI. Ternyata di pasar tradisional ini cukup berbahaya karena memang di situ tidak ada, katakanlah, yang bisa mengorganisir secara pasti seperti apa cara mereka bekerja, seperti apa penerapan protokolnya, tidak ada yang bisa mengawasi, begitu ya. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau di Provinsi Jawa Tengah sendiri seperti apa untuk penerapan di sejumlah sektor-sektor informal, katakanlah misalnya di pasar, begitu? Iya, sebenarnya pernah kita coba uji cobakan, Mbak, ya. Kami nyontoh dari beberapa praktek di negara tetangga waktu itu. Saya lupa itu Vietnam atau Myanmar, di mana pasar yang biasanya penuh bejubel itu dikeluarkan ke jalan, terus kemudian dikotak-kotakin itu. Dan waktu itu yang sempat viral dari Salatiga, terus mulai dipakai, ditiru di beberapa tempat. Ada dari Semarang, dari Demak, terus kemudian Kebumen, Purworejo, semuanya mencoba. Meskipun ini kan butuh terus-menerus, butuh ada yang menjaga. Maka siapa yang harus menjaga? Ya kepala pasar sebenarnya. Dinas perdagangannya ada, Mbak. Cuman memang kita harus agak serius. Mesti ada Satpol PP-nya, mesti ada Satpamnya. Saya kira asosiasi-asosiasi tadi penting untuk diajak, karena asosiasi pedagang pasar pernah kontak saya, Pak Gubernur, kita mau jalan, Pak, sudah ada beberapa titik, berapa? 2 titik. Ya, kita nggak bisa dong, multi se-Indonesia digerakin. Wah, kami butuh bantuan pemerintah. Sudah pasti, sebelum Anda bicara, kami sudah pakai itu, udah kita uji coba di Salatiga, dan Salatiga saat itu membuat cara itu, dan lumayan, Mbak. Ya, awal-awal juga tidak mudah, tapi ini bisa kita dorong sebenarnya untuk kita mulai, karena itu tadi, visualnya ada. Maka betul sebenarnya pasar ini penting. Pengalaman Semarang kemarin, pasar ikan yang disebut pasar Kobong itu begitu dicek ada 27. Hari ini Pak Wali Kota Semarang rajin banget, kemudian dilakukan tes massal, bahkan kalau sudah kejadian gitu nggak pakai rapid test,
langsung PCR, maka kemudian ditemukan sampai 35. Apa artinya? Artinya potensi-potensi itu ada. Maka saya sampaikan pada kawan-kawan Bupati Wali Kota, jangan pernah takut dengan grafik. Takut nanti performa pemerintah nggak bagus, umpama naik terus dan sebagainya, akhirnya nggak berani melakukan tes. Ayo kita tes saja. Toh pemerintah pusat juga sudah menyampaikan dari 10.000 per hari menjadi 20.000. Mari kita gencarkan. Maka tadi juga saya komunikasi dengan lab-lab agar mereka mengoptimalkan, termasuk menyiapkan dukungan-dukungan SDM. Maka kami lagi menyiapkan tambahan peralatan, mudah-mudahan minggu depan sudah dikirim, ada tambahan 3 lagi. PCR atau apa? Untuk PCR, untuk PCR. Untuk PCR. Jadi begitu Mbak, proses yang didorong sehingga kawan-kawan Bupati Wali Kota menjadi cukup bersemangat untuk kita mendorong. Saya sih melihat memang begitu proses ini berjalan, DKI udah bagus, mulai surut, Jawa Barat bagus gitu kan. Nah gelombang perjalanannya kan kelihatan Mbak. Maka kami hati-hati. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mungkin ada tidak regulasi khusus yang nanti akan diterapkan untuk pasar-pasar tradisional? Oke lah, mungkin Satpol PP sama kepala pasarnya bisa melakukan penindakan di situ, mengawasi begitu. Tapi ada tidak protokol khusus yang memang disiapkan untuk pasar-pasar, khususnya pasar tradisional? Karena kan kalau supermarket, kita masuk supermarket cek suhu tubuh, kemudian kita harus pakai masker. Nah kalau pasar tradisional ini bagaimana? Apakah ada yang ditekankan Pak Ganjar? Ada. Jadi yang di mana Salatiga itu begitu. Bahkan Banyumas juga sama. Banyumas itu Pak Bupati sama wakilnya rajin banget sampai tiap malam dia keliling ke pasar, tiap hari kasih video ke saya, dan kemudian dia operasi masker, terus kemudian mengingatkan mereka. Memang yang perlu dilakukan tindakan, ini yang kita sampaikan kepada kawan-kawan, adalah dilakukan sebuah tindakan upaya sedikit paksa. Itu tadi, contoh yang ada di Salatiga itu sedikit paksa. Yang jualan di sini, yang di jalan nggak boleh lagi ya, di gang-gang, di dalam pasar nggak boleh. Anda keluar semuanya, maka jarak itu bisa diatur. Ya tidak semudah yang saya omongkan tentu, butuh effort yang luar biasa. Jadi sebenarnya protokolnya ada. Nah ini butuh membiasakan yang saya katakan tadi, jangan tergesa-gesa, atur aja. Kalau diatur nggak bisa, kejadian di Pasar Kombong Semarang itu Pak Wali Kota langsung telepon saya, Pak Gub kita menemukan 27, lalu bagaimana tindakannya? Pak Gub mohon arahan, tutup pasarnya, tutup Mbak, tutup pasarnya. Jadi kalau nggak bisa diatur kita tutup. Nah itu beberapa yang kemudian coba kita lakukan dan kawan-kawan mencoba memperbaiki ini seterusnya agar bisa menjadi kebiasaan. Contoh ya, pasar modern gampang diatur ya. Belum tentu. Yang kejadian di Banyumas itu malah Pak Bupati karena beliau melihat ramenya langsung telepon saya, Pak Gubernur, menjelang Lebaran 2 hari pasar-pasar modern justru mau saya tutup, termasuk supermarket saya tutup. Karena apa? Dia nggak bisa atur. Maka yang tindakan tegas ini menjadi penting. Oke, baik. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama KSP, yaitu ada Mas Dani Amrul Ihdan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar. Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, nah pertama sebelum saya menuju ke bagaimana negara kemudian mewaspadai gelombang kedua ini, kalau nih kekhawatiran ya, kalau nanti setelah dilakukan new normal ini ada gelombang kedua. Tapi sebelum masuk ke situ, Mas Dani, ini dari Provinsi Jawa Tengah sendiri tampaknya tidak mau terburu-buru melihat secara detail per poin-poin seperti apa harusnya sebelum memperlakukan new normal. Bagaimana Istana, tanggapan Anda? Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu kan juga dalam rangka mengejawantahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan, untuk hati-hati, hitung dengan detail di lapangan agar mitigasi risiko bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, menghindari gelombang kedua tentunya yang tidak kita harapkan. Karena begini, 3 kunci keberhasilannya. Jadi ada 3 kunci keberhasilan dalam new normal yang harus ini jadi patokan kita bersama. Pertama itu konsistensi sistem. Makanya pemerintah buat protokol. Dari mulai protokol kesehatan, protokol industri, dan sub-sub protokolnya. Secara detail disampaikan sampai dengan moda transportasi publik, sampai dengan pembukaan yang dilakukan secara bertahap, yang itu disesuaikan dengan kebutuhan dan analisa masing-masing daerah. Makanya beberapa daerah mengeluarkan pergub masing-masing untuk menginventarisasi dan sekaligus melihat dan memitigasi risiko-risiko yang ditimbulkan, dan pembukaan klaster-klaster secara bertahap. Kunci keberhasilan pertama konsistensi sistem. Sistem itu masih konsisten. Yang kedua disiplin diri dari masyarakatnya. Dan yang ketiga komunikasi publik. Nah, konsistensi sistem ini memang betul Pak Ganjar bilang tadi bahwa sistem ini dijalankan, tapi karena
karena masyarakat kita ini karakternya banyak yang masih belum bisa comply, taat azas, belum disiplin diri, sehingga perlu ada pengawalan dari aparat. Aparat memang dikerahkan sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke semua sektor-sektor yang menjadi magnet-magnet sentra kehidupan di sana. Yang kedua, disiplin diri. Dan disiplin diri ini kan terus dikomunikasikan oleh semua pihak. Media membantu mensosialisasikan tentang disiplin diri. Dan komunikasi publik yang efektif, yang efisien. Karena hashtag kita kan jelas, Pak. Namanya new normal ini produktif, sehat, aman. Produktif itu berarti harus ada pembukaan sektor-sektor yang produktif untuk menjaga ketahanan nasional kita, ketahanan kesehatan nasional kita, dan ketahanan ekonomi. Tapi di satu sisi ekosistem kehidupan yang harus berjalan ini juga harus diikuti dengan narasi yang tepat, narasi yang memang bisa applicable, implementatif, taktis, dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengikuti. Untuk komunikasi publik ini perlu seni kepada masyarakat, nggak bisa sekali atau komunikasi publik yang dilakukan tidak secara komprehensif, tidak secara detail juga nggak bisa. Harus ada seni, dan itu harus dilakukan secara berulang-ulang oleh semua pihak, oleh semua stakeholder agar konsep dan implementasi new normal ini bisa memenuhi target. Pada ujung-ujungnya adalah evaluasi terhadap new normal ini dilakukan secara berkala. Ya, katakanlah nanti Jawa Tengah, Pak Ganjar akan memberlakukan pada pertengahan Juni umpamanya begitu. Nah, itu kan mulai dari pertengahan Juni itu hari per hari juga dievaluasi. Apabila terjadi eskalasi, tentu new normal ini ada pelonggaran di satu sentra, itu tuh akan dirapatkan lagi. Jadi memang tidak ada suatu kebijakan yang memang kaku, fleksibel di lapangan. Nah, fleksibilitas ini ditentukan ketajaman bagaimana kita bisa menganalisa lapangan dengan tepat, dengan hati-hati, dan juga dengan data-data saintis yang benar. Karena kita kan sudah ada namanya RNOW, ada namanya effective reproduction number, itu kan semua dalam rangka kita bisa melihat secara lebih detail, lebih saintis, dan terkuantifikasi data-data di lapangan itu. Baik, Mas Dhani, nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan. Kita juga akan melihat bagaimana kesiapan dengan daerah-daerah lainnya. Katakanlah kita nanti akan melihat ke Riau, pemirsa, dan kita juga nanti akan mendengar suara dari Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Tapi nanti, pemirsa, dan saya ingin berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami mengenai bagaimana kesiapan Jawa Tengah untuk menuju new normal yang tentu saja tidak terburu-buru dan berusaha untuk seselektif mungkin dalam menerapkan new normal nanti. Semoga semuanya baik-baik saja, kurvanya juga menurun di Jawa Tengah, masyarakatnya sehat-sehat juga. Terima kasih sekali lagi Pak Ganjar, selamat malam. Dan Selamat pemirsa, malam. apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.